bersama teman-teman kalian, bersama sahabat-sahabat kalian bercanda tawa. Kalian tidak tahu di daerah sana masih semasa kalian disuruh mengemis, membantu orang tuanya di sawah, membantu orang tuanya di pasar. Alhamdulillah ada di sini. Alhamdulillah ada di sini. Bersyukur kepada Allah. Tolong hargai ya. Kalau adik memang nangis, gak usah nangis. Ini hanya renungan biasa, minimal bisa memotivasi adik. Kita bersyukur. Orang tua kita tidak pernah menyuruh kita berat. Tina jom jalan tak apa aktif nang itu ber. Orang tua kita di sawah kerja. Lebih baik dari engkau salah engkau sepanas, engkau senyari besar, dengan aktif organisasi. Itu pesan orang tua kita. Malah kalian tidak serius belajar di organisasi. Malah kalian tidak serius meraih mimpi. Orang tua kita pernah bilang, marana mendisa ben anakku nang yase, anakku kantoran, anakku pada bangsa lain, mereka pada bangsa engkau. Pikirkan dalam pikiran adik di situ. Buktikan bahwa adik akan menjadi orang sukses. Masa adik tidak pernah membanggakan kedua orang tua kita yang di sana lagi sedih mencari nafkah demi kalian. Malah kalian di sini enak-enakan duduk, tidak pernah dipersulit sama orang tua kalian, disuruh organisasi. Orang tua kalian cari uang panas-panasan. Bangkit, niatkan untuk membanggakan orang tua kita. Apalagi kedua orang tua kita yang sudah diambil. Dia juga pengen melihat anaknya bahagia, tersenyum. Malah kalian membentaknya kalau gak ada punya uang. Allah Karim. Gimana perasaan ayah ibu kita saat mengandung? Jujur, demi Allah, orang mengandung itu begitu sulit. Saya punya istri hamil. Malam-malam jam 1 dia minta dipijitin punggungnya. Sakit. Mas, punggungku sakit. Kalian sudah masih hamil, sudah menyakiti. Masa lahir pun kalian menyakiti. Buktikan, nanyakan sama ibumu, sama bibimu, sama mbakmu di rumahnya. Gimana perasaannya seorang ibu saat hamil? Istri saya hamil, jujur hamil. Dia itu sakit punggung. Kalau malam-malam minta dipijitin, bangun suami. Dia muntah-muntah, nyiksa tubuhnya. Malah kalian hidup di sini menyakiti ayah ibunya. Naudzubillah. Jangan sampai kalian sebesar ini bajunya masih dicucikan ibunya. Allah Karim. Sebesar ini masih bajunya, sarungnya dicucikan ayah ibunya. Allah Karim. Kapan untuk mengabdi terhadap ayah ibu kita? Menunggu udah menikah. Udah menikah kita sudah mengabdi. Adik begitu nangis. Adik, ayah ada di sini. Ada. Umur berapa ya kira-kira? 40-an. Adik anak pertama. Adik anak pertama saudara berapa? 2 saudara. Adik sudah lulus SMA. Sekarang kuliah di mana? Farmasi. Ingin nggak membahagiakan ayah ibu? Ingin. Farmasi biayanya agak banyak juga ya. Gimana ibu cari uang ayah? Ayah kerja apa? Supir tengah malam, jam 1, jam 2 berangkat. Jangan pernah kau menyakiti. Kalau bisa, adik, pesan saya, jangan melaporkan persoalan terhadap ayahnya. Biar ayahnya konsentrasi nyetir di jalan. Naudzubillah. Kalau ayah banyak pikiran, mikirin anak katanya gak punya uang, anak katanya nakal. Naudzubillah, dia gak konsentrasi. Naudzubillah, di jalan dia kejadian sesuatu, gimana perasaannya? Karena faktor kalian akan menyesal. Jangan. Ulangi satu lagi. Terus. Pesan saya adalah, adik sudah besar.
menyelesaikan masalah. Tidak harus selalu bilang kepada orang tua kita, biar orang tua kita gak banyak pikiran. Kata dokter mengatakan 70% penyakit yang datang terhadap tubuhnya orang tua adalah pikiran. Pikiran, kalau makanan tidak terlalu memikirkan masa depan kalian, memikirkan biaya nikah kalian, memikirkan nanti kalian mau jadi apa. Banyak orang tua memikirkan, malah dibantu dengan kalian yang nakal, kedengaran pacaran, kedengaran kalian tingkah lakunya jelek. Bahkan apa anak berdigo sepeda ngengengan. Gimana perasaan orang tua kita ketika ada tetangga yang mengatakan seperti itu? Dia sakit. Anak-anakku, bagi adik sudah lulus sekolah. Sekarang apa kerjanya? Belum kerja. Ada keinginan kuliah? Pelayaran, ingin menyenangkan kedua orang tua. Subhanallah, gak apa-apa. Harus punya cita-cita dari dulu nanti. Ingin mengumrahkan, ingin menghajikan, berdoa anak-anak semuanya. Tidak ada dunia ini yang tidak mungkin. Niatkan dalam hatinya, ya Allah, berilah hamba-Mu rezeki keajaiban-Mu ya Allah. Tanpa disangka-sangka saya ingin mengumrahkan, menghajikan ayahku bersama aku nanti. Tidak ada yang tahu. Kalau tiba-tiba bosnya kalian, temannya kalian masih tiket, tidak ada yang tahu. Kalau Allah sudah menunjuk itulah dapat rezeki dari saya. Tidak ada yang tahu. Ingin mengumrahkan orang tua. Umur berapa? Anak pertama ya. Anak kedua. Allah karim. Ini saudara kita menangis sekalipun laki-laki karena membayangkan ayah ibunya ingin sukses. Ini ternyata saya juga. Tentang semoga kalian juga belum menikah. Saya doakan cepat menikah, cepat berjodoh dengan jodohnya, yang jodoh yang sakinah mawaddah warahmah. Ternyata ayah masih ada. Ayah meninggal pas mau wisuda. Subhanallah. Kalian bersyukur. Saudara kita yang dulunya ingin berfoto dengan ayahnya, ingin membanggakan dengan ayahnya. Ketika sarjana, ketika dia lulus, ingin ayahnya melihat, ini loh ayah, saya sarjana, saya ingin sukses. Tapi Allah mengambilnya. Ternyata saya bilang, ayahnya diambil saat wisuda. Apa? Tapi pernah foto saat wisuda? Belum ya Allah. Gimana kalau hal ini terjadi terhadap kalian? Ketika ayah belum melihat kita sukses, belum melihat kita sarjana, wisuda, tapi sudah diambil. Bangkit anak-anak, jangan sakiti beliau, merokoknya beliau luar biasa. Saya sudah percaya kehidupan saya ini tanpa ayah dan ibu gak bisa. Jujur saya sudah besar, tapi biasa saya dicium kening saya karena merokok. Terakhir dek satu lagi. Sambil diingat kadang-kadang saat datang dari sawah, saat bekerja, sambil diingat. Sambil diingat ayah ibu kita. Sambil diingat saat kau membentaknya, menyakitinya, tapi dia tidak melawan. Ingat. Sambil diingat anak-anakku. Gimana perasaan ayah ibu kita, hatinya, tapi dia tidak menjawab, dibentak. Bu, kok ngana? Bu, kok tadi besar? Engkau keremi, Allah karim, ibu ngutang. Pinjam ke tetangga, malah tetangga bilang mentandi besar sama sekolah anak. Suruh berako ke Malaysia, suruh berako ke pelayaran. Gimana perasaan ayah ibu kita ketika dikatain seperti itu oleh tetangganya karena kenakalan kalian? Gimana? Malah kalian hari ini, na'udzubillah, kalau kalian tidak pernah memeluk ibunya, Allah karim, itu ibumu, peluklah, peluk, cium
keningnya itu barokah, tidak najis. Jangan malu. Sekalipun udah tua keriput, cium. Jangan sampai kau mencium ketika Allah sudah mengambilnya, sudah mau dikuburkan. Cium barokah. Saya yakin kalau kalian sering cium kening ibunya, sering memeluknya, sering tidur di bangkuannya saat sholat, kalian sukses. Saya yakin itu. Saya yakin banget. Saya yakin peluk ibunya anakku, serius. Jarang sekali saya melihat anak mencium, jarang. Memeluk, jarang. Jangan kasih pipimu kepada cowokmu, jangan kasih tanganmu kepada pacarmu sebelum kau pernah mencium ke pipimu, ibumu. Allah. Kamu berani cium cewekmu, tapi kamu gak pernah berani cium kening ibumu, pipimu, cium. Itu barokah. Dia butuh pelukan. Dokter mengatakan ayah dan ibu yang umur 40 ke atas, yang umur 50 ke atas butuh yang namanya perhatian. Tanyain dong sekali-sekali, Bu, meringatkan. Tanyain dong, Bu, derma tanyain. Tanina derma, tanyakan dong, jangan hanya minta. Tanyakan, butuh perhatian. Itu orang tua, itu bukan jin. Tanyakan, Bu, meringatkan. Tanyakan, Bu, minum obat. Tanyakan. Jangan hanya kalian ingin diperhatiin, tapi kalian tidak memperhatikan ibunya. Tanyakan dong, tanyakan. Ini yang terjadi saat ini, saudara-saudara. Kalian aktif di IPNU aktif organisasi, tapi kalian melupakan kalau pulang langsung tidur, tidak pernah meluk ibunya. Apa itu? Itu ibumu. Jangan-jangan barokahmu karena kamu gak sukses, karena kamu sering menyakiti ibumu, menyakiti ayahmu. Allah karim, saudaraku. Enggak, ini serius. Zaman sekarang lupa terhadap pelukan. Cium tangan oke, ada sebagian, tapi pelukan, cium kening, perhatian itu sudah mulai jarang. Tolong yang ayahnya sudah diambil, selain sudah saya sebutkan barusan, angkat tangan. Adik, siapa yang diambil? Ayah, kapan nak? 1 tahun yang lalu, ya Allah, baru kemarin, belum 1000 hari. Dia juga pengen saat mobil itu nikah, wataswijah, dihadiri ayahnya. Dia juga pengen. Dia gimana perasaannya? Kalian enak yang masih punya orang tua. Mobil itu nikah langsung orang tuanya, ini tidak bisa. Dia juga pengen foto dikuatin bersama ayahnya, dia tidak bisa yang sudah diambil. Malah kalian yang punya nggak bersyukur, dibentak, dimarahin. Sudah 1 tahun kemarin, adik sekarang kuliah, kerja sudah kerja di mana? Surabaya. Ya Allah, dia kerja di Surabaya. Dia juga aktif di IPNU. Dia juga ingin banyak teman. Doakan, semoga adik ini mendapatkan jodoh mengganti ayah, bisa membimbing. Ini saudara cinta, kalian nggak bersyukur. Ini tadi juga yang mana tadi? Sudah diambil. Inilah mereka yang kuat dan penuh keberanian. Satu lagi terakhir tadi. Adik, kapan diambil ayah? 4 tahun. Adik sekarang kuliah di mana? UTM. Adik ini juga ada keinginan. Ketika wisuda juga pengen ayahnya ada di sampingnya. Ketika menikah juga dia ingin ada di sampingnya. Tolong jadikan motivasi anak ini, yang kalian yang masih punya ayah dan ibu, jaga, rawat, perhatiin, nanyain kabar, nanyain makan, tidak apa-apa. Memang 1 kali 2 kali, doa apa bening, doa apa bencong, pertama kali 2 kali. Kalau sudah sering, saya deh kalau kalian tanyakan ibu saya. Kalau nggak nelfon ibu saya 2 kali atau 3 hari nggak bisa. Ya Allah, ditinggalkan ibu tempat curhat, ibu tempat bantuan, ibu tempat segala
segalanya. Kalau nggak ada ibu, apa ganti? Nggak tahu yang suka itu bilang jadi. Yuk kita doakan ibu. Ayo kita yang ini. Berdoa. Saya ingin sukses. Saya ingin membahagiakan ibu. Doakan saya. Ingin memeluknya. Dia belum bisa memeluknya. Dia ingin tangisan saat menikah ada ibunya. Gimana perasaan dia nanti ketika menikah dia tidak ada itu? Adik juga siapa yang ganti? Abah kapan? Belum 1000 harinya Abah. Ya Allah. Kangen sama Abah kan? Subhanallah, saudara-saudara kita. Ini kunci, ayo refleks dari sekarang. Bangkit, alhamdulillah semuanya. Siapa yang di sini ada ya? Siapa yang ambil? Ayah, kapan? Dari SD kelas 2. Subhanallah, dari SD kelas 2, dari kecil sudah gak punya ayah. Kalian bersyukur yang masih sekarang masih punya. Dari SD dia ingin diantarin ayah, tidak bisa. Karena kelas 2 sudah diambil. Dia ingin wisuda SMA, ada ayah, dia tidak bisa. Tak kangen sama ayah. Masih ingat gak wajahnya? Masih. Adik sekarang apa profesi? Masih kuliah. Kuliah di mana? ITN. Masuk semester berapa? Semester 8. 8. Tapi sekarang mau wisuda. Pengen gak nanti wisuda? Sebenarnya pengen ada ayah. Ya Allah. Apa pesannya? Nah, ayah saya wisuda. Ngapain Kak? Ayo. Saya wisuda. Saya sudah. Doakan saya agar saya menjadi sukses saya. Agar saya menjadi orang sukses saya. Dari kecil sudah diambil. Yang mana lagi tadi? Selain ini ada lagi. Subhanallah, di mana? Ada. Diambil ayah. Subhanallah. Kapan? Ayah apa ibu? Ayah. Kapan? Waktu kelas 2 SMP. Dua SMK. Ada sekarang? Dulu. Kemarin waktu wisuda, ada iri gak melihat yang lain? Ada ayah, ada ibu, ada tambah ayah. Iya. Iri, saudara kita iri. Yang lain foto sama ayah, yang lain foto sama ibu. Dia bisa foto sama ayah. Kita perlu, saya perlu agar dia merasakan kebahagiaan, agar merasakan bersama ayah. Ada itu semuanya. Terima kasih. Angkat tangannya, kita berdoa. Angkat tangannya, kita berdoa. Kita berdoa. Kalian amini, saya hanya yang berdoa, yang mimpin. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Hari ini saya bersama rekan-rekan Ibnu. Ya Allah, angkatlah derajatnya ya Allah. Sukseskanlah ya Allah. Hari ini kami berkumpul lebih dari 41 orang ya Allah. Kami belum menjadi apa-apa ya Allah. Sukseskanlah saya ya Allah. Jangan pernah cabut ayah saya, ibu saya sebelum saya sukses ya Allah. Jangan lihatkan kejelekan saya oleh ayah dan ibu saya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ayah saya yang sudah diambil semoga masuk surga ya Allah. Ibu saya yang sudah diambil semoga masuk surga ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari ini berikanlah hamba-Mu rezeki tanpa disangka-sangka ya Allah. Rezeki tanpa disangka-sangka, tanpa diniatkan ya Allah. Agar saya bisa membawa ibu saya, ayah saya haji, umroh bersama saya. Labbaik Allahumma labbaik. Kabulkanlah ya Allah. Saya yakin kuasa-Mu, saya yakin keajaiban-Mu, kun fayakan-Mu, meyakini bahwa saya sukses nantinya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Al-Fatihah.
Silakan duduk.